Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sari Partner. Video kali ini aku akan membagikan cara saya agar anak kenari itu selamat sampai besar dan bisa kita panen. Nah, biasanya itu kan kalau induk kenari menetas antara 4 sampai 5 itu kan rawan mati, ya kan. Nah, ini caranya saya mengakali. Itu ada 3 cara kalau versi saya sih. Kalau peternak lain mungkin punya cara sendiri. Nah, kalau versi usahakan tonton terus video saya ini agar kalian nggak gagal paham. Dan mari kita belajar bersama-sama, belajar tentang ternak kenari. Jangan, gak boleh merasa pintar atau merasa saya ini sudah hebat dalam hal peternakan. Nggak bisa gitu. Setiap peternak punya ilmu yang lebih pintar, lebih pandai di atas ilmu-ilmu kita. Nah, itu yang harus kita sadari. Soalnya kita itu terbatas, maksudnya terbatas, nggak bisa lah kita ternak dengan segala materi yang ada, baik dari warna, postur, atau yang biasa-biasa, itu jarang. Setiap peternak itu punya keunikan sendiri-sendiri, punya basic sendiri-sendiri, baik di postur, di warna, di suara, atau di yang lainnya lah, punya karakter. Kalau versi saya itu pertama, kalau sudah menetas 3 atau 4, biasanya itu saya taruh telur. Saya taruh telur di tengahnya, itu buat penyangga agar tidak tertindih satu sama yang lainnya. Anaknya itu netas 4 atau sampai 5, kita kasih telur 1 saja, yang telur yang zong. Buat apa? Ini buat pengganjal agar nanti anak yang netas nomor 4 atau nomor 5 itu nggak tertindih sama yang netas duluan. Nah, itu fungsinya. Oke, ya ini kita kasihkan 1 saja buat penyangga, biar nanti nggak saling tindih dan akhirnya mati. Oke, ya 1. Nah, oke. Terus yang kedua itu bisa kita bantu lolos. Nah, bantu lolosnya itu kita, kalau saya sih cuma menggunakan ini pur yang bagus itu bisa fancy, bisa sirpi, atau sekarang sih banyak apa itu bubur untuk lobet pun itu juga bagus buat ngeloloh atau membantu loloh indukan kenari yang anaknya netas 4 sampai 5. Di samping kita ini pakai pur atau bubur lolohan. Nah, ini kuning telur. Nah, pakai kuningnya aja. Nah, caranya gimana? Kita berikan air. Nah, ini tuh biarkan, biasanya sih saya rendam selama 5 menit lah. Yang penting ini furnya ini sudah kelihatan hancur dan sudah lembut. Biarkan 5 menit. Nah, ini sudah terlihat halus. Atau bisa waktu tadi belum dikasih air, digerus dulu atau dihancurkan dulu furnya biar lebih cepat, nggak usah nunggu lama-lama. Cuma ini tadi saya tunggu 5 menit sudah mulai hancur dan menyatu dengan air. Nah, setelah itu kita beri nih kuning telur. Kuning telur secukupnya aja, semua 1 juga nggak apa-apa. Nah, ini saya dikit aja lah, terserah kalian. Yang penting jangan terlalu encer ya jangan terlalu padat, yang sedang-sedang aja, biar nanti bieknya itu mudah untuk menelan. Kita tambahkan air dikit. Biasanya sih kalau lebih banyak kuning telurnya juga malah bagus. Nah, ini warnanya sudah mulai menyampur jadi 1, agak kekuning-kuningan.
Berarti sudah menyatu sama kuning telurnya. Nah ini tambah lagi nggak apa-apa. Oke, nah, kita aduk-aduk. Nah sudah ini, nggak terlalu encer juga nggak terlalu kental, pas ini yang sedang-sedang. Kita ambil dulu. Nah, ini satu. Nah ini guys caranya. Nah ini caranya. Tapi jangan, misalkan kalau 4 atau 5 ekor jangan terlalu kenyang lolohnya. Kalau nanti terlalu kenyang jadinya induknya malah malas. Atau misalkan 5 ekor ya kita loloh 3 saja, yang terlalu kalah atau enggak terlalu diloloh sama induknya. Yang biasanya itu yang paling kecil, mulai yang netas umur tuh, biasanya yang terakhir sama yang nomor 4 biasanya yang kalah, karena sudah terlalu kecil jadinya tertindih sama yang besar. Nih contohnya ini masih, jadi jangan terlalu kenyang. Terus ininya lagi nih, satunya ini malu-malu ini, hehehe, nggak apa-apa, pasti tetap mau dia. Mau, caranya ya diambil, nanti dikembalikan nggak apa-apa ke sarangnya, dikuda-kudain gini guys. Nah nanti kalau sudah buka paruh baru pokoknya kalau netes 4 atau 3, kalau induknya nggak terlalu pintar ya kita bisa bantu lolos seperti ini biar terselamatkan sampai gede. Nah udah guys, kalau sudah tahu rasanya pasti mangap, buka paruh terus ya kan. Nah, ini. Yang ini enggak usah, jadi enggak usah diloloh sampai kenyang. Ini kan sudah nih habis diloloh ini sama induknya ini ada pakannya dikit, ini enggak usah, enggak apa-apa, biar jadi nanti biar induknya itu tetap mau meloloh. Jadi jangan diloloh semua sampai kekenyangan, jangan, nanti induknya malas, malah nggak jadi ngeloloh, malah mati ya. Itu caranya. Style kan. Kita kembalikan lagi ke sarangnya. 1 2 3. Oke, deal. Terus yang ketiga, kalau kita punya indukan banyak, kalau kita punya indukan misalkan 5 atau 4, bisa kita bagilah. Umpama yang ini netas 4, ada yang netas 2 ya, yang 2 itu bisa kita tambah menjadi 3 atau sebaliknya. Pokoknya gitu, biasanya saya bagi-bagi. Tapi kalau kebetulan semua induk netasnya banyak, ya tetap harus kita sebagai peternak yang harus membantu meloloh. Kalau tidak dibantu ya pasti akan mati. Gak mungkin satu induk meloloh 4 atau 5 ekor anak, itu nggak mampu induknya. Pasti ada yang kalah, kelaparan, dan akhirnya mati. Nah ini cara saya untuk mengetahuinya. Jadi ini guys, ini kan
Cara yang ketiga ini induk ini itu netas 4 ya, ini kan 4 ekor ini. Nah ini bisa kita ambil satu, istilahnya itu ibaratnya kita bagilah. Nah biar dia melolot cuma 3 ekor. Nah ini ambil. Oke, ini jadi ini 3, terus yang atas ini juga 3. Begitu biar terselamatkan. Itulah caranya saya. Yang pertama saya kasih telur buat menyangga, terus yang kedua saya bantu loloh, yang ketiga biasanya sih saya pindah. Maksudnya saya pindah itu mana induk saya yang menetas 1 atau 2, biasanya itu saya titipkan. Nah itu caranya. Nah tapi sebelum kalian mengaplikasikan 3 cara bantu ini, alangkah baiknya kalian pahami induknya dulu. Kalau induknya itu mampu meloloh dari 3 sampai 4 ekor anak, ya nggak apa-apa, dilos saja nggak apa-apa, nggak usah kita bantu loloh. Tapi kalau tidak mampu, ya alangkah lebih baiknya kita bantu meloloh dengan cara-cara saya tadi, biar anakan kenari yang menetas itu terselamatkan. Kan eman kalau sudah terlihat netas, nanti besarnya nggak sampai bisa gede, mati di tengah jalan, pasti kan aduh agak gimana gitu kan. Nah itu triknya. Ini yang netas 4 ekor. Ini warnanya dominan warna kuning, kayak ini biasanya jadinya kuning kayak extra joss, karena jantannya juga warna kuningnya gitu, extra joss. Jadi saya itu memilih warna itu rata panda, star blue, kuning cerah, hijaunya ada cuma jarang. Jadi saya itu planningnya melihat pangsa pasar. Jadi daerah saya itu mana yang lebih mudah untuk dijual, dari kenari warna apa, terus kalau serinya apa, itu biar sekali panen cepat kita lempar, akhirnya kan lumayan. Jarang yang saya simpen, paling cuma 1-2, cuma yang jantan biasanya saya simpen 1-2, tapi jarang sih. Selama ini baru saya nyimpen itu cuma 3 ekor. Itu warna pilihan yang saya anggap bagus jadi pejantan. Ya begitulah caranya saya mengakali induk-induk kenari yang kebetulan anaknya itu menetas di atas 4. Biasanya ya ada yang saya lolos, saya bantu biar induknya nggak terlalu repot. Dan keuntungannya lagi meminimalisir kematian anak kenari. Bisa kalian aplikasikan di kandang ternak kalian, kalau cocok, kalau nggak cocok ya abaikan saja, karena saya cuma berbagi cara saja. Namanya cara atau tip, ada yang cocok, ada yang tidak. Tuh. Dan semoga bermanfaat bagi kalian para pemula konten saya ini. Oke, saya akhiri dulu cara membantu meloloh anak kenari yang bernetas. Oke, sekian dan wassalam. Rahayu, rahayu, rahayu.